Halo teman-teman, aku mau share sama kamu tentang sesuatu yang mungkin kamu anggap mustahil, yaitu menjadi pribadi yang karismatik sebagai seorang introvert. Kamu pasti penasaran kan, bagaimana caranya? Gak perlu berpura-pura, karena aku akan membahas tentang rahasia introvert menjadi pribadi yang karismatik. Jadi, simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Karena dengan subscribe, kamu akan mendapatkan update terbaru tentang tips dan strategi untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik. Jadi, tekan tombol subscribe sekarang juga. Mengenal diri sendiri, pahami kelebihan dan kekurangan sebagai introvert. Aku yakin kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah introvert dan extrovert. Tapi, apakah kamu benar-benar memahami apa itu introvert dan bagaimana cara mengenal diri sendiri sebagai seorang introvert? Kamu pasti pernah bertanya-tanya, apa yang membuatku berbeda dari orang lain dan bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang karismatik meskipun aku seorang introvert. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa menjadi introvert tidak berarti kamu itu pemalu atau tidak memiliki kemampuan sosial. Introvert adalah orang yang lebih suka menghabiskan waktu sendiri, memikirkan ide-ide, dan menganalisis situasi sebelum bertindak. Kamu mungkin merasa lebih nyaman ketika berada di rumah membaca buku atau menulis daripada berada di kerumunan orang atau menghadapi situasi sosial yang terlalu banyak. Sebagai seorang introvert, kamu memiliki kelebihan yang sangat unik. Kamu mungkin lebih analitis, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk memikirkan ide-ide yang inovatif. Kamu juga mungkin lebih mandiri, tidak terlalu membutuhkan validasi dari orang lain, dan memiliki kemampuan untuk bekerja sendiri dengan baik. Namun, sebagai seorang introvert, kamu juga memiliki kekurangan yang perlu kamu akui. Kamu mungkin lebih sulit untuk berbicara di depan umum, memulai percakapan dengan orang baru, atau menghadapi situasi yang tidak terduga. Aku ingin kamu tahu bahwa kelebihan dan kekurangan ini tidaklah statis. Kamu bisa belajar untuk mengembangkan kelebihanmu dan mengatasi kekuranganmu. Misalnya, jika kamu merasa sulit untuk berbicara di depan umum, kamu bisa berlatih dengan merekam diri sendiri atau berbicara di depan cermin. Jika kamu merasa sulit untuk memulai percakapan dengan orang baru, kamu bisa mencoba untuk menemukan kesamaan dengan orang lain atau memulai percakapan dengan pertanyaan yang sederhana. Mengenal diri sendiri sebagai seorang introvert juga berarti memahami bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu mungkin merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang-orang yang sudah kamu kenal daripada berinteraksi dengan orang-orang yang baru kamu kenal. Kamu juga mungkin merasa lebih suka untuk mendengarkan dan menganalisis situasi daripada berbicara dan mengambil tindakan. Dengan memahami kelebihan dan kekuranganmu sebagai seorang introvert, kamu bisa belajar untuk mengembangkan diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih karismatik. Kamu bisa belajar untuk mengatasi kekuranganmu, mengembangkan kelebihanmu, dan menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi aku ingin kamu tahu bahwa menjadi introvert tidaklah berarti kamu tidak bisa menjadi pribadi yang karismatik. Kamu hanya perlu memahami diri sendiri dan belajar untuk mengembangkan kelebihanmu. Setelah kita membahas tentang memahami diri sendiri sebagai seorang introvert, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang lebih menarik, yaitu mengembangkan karisma. Kamu pasti ingin tahu bagaimana caranya menjadi pribadi yang karismatik sebagai seorang introvert. Mengembangkan karisma bukanlah tentang berubah menjadi orang lain, melainkan tentang meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Berikut beberapa tips dan strategi yang bisa kamu coba. Pertama, fokus pada kelebihanmu. Sebagai introvert, kamu memiliki kelebihan seperti analitis dan kreatif. Gunakan kelebihan ini untuk meningkatkan kemampuanmu dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, kamu bisa menggunakan kemampuan analitis untuk memahami orang lain dan menemukan topik yang menarik untuk dibahas. Kedua, latih kemampuanmu dalam berbicara di depan umum. Kamu tidak perlu menjadi pembicara yang hebat, tetapi kamu perlu bisa menyampaikan ide dan pendapatmu dengan jelas dan percaya diri. Coba latih berbicara di depan cermin, merekam diri sendiri, atau berbicara dengan teman-teman. Ketiga, tingkatkan kemampuanmu dalam mendengarkan. Sebagai introvert, kamu mungkin lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Gunakan kemampuan ini untuk memahami orang lain dan menemukan topik yang menarik untuk dibahas. Dengan mendengarkan, kamu juga bisa meningkatkan
meningkatkan kemampuanmu dalam memahami orang lain dan menemukan solusi yang tepat. Keempat, jangan takut untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Sebagai introvert, kamu mungkin merasa lebih nyaman ketika berada sendiri, tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Coba untuk menjadi lebih terbuka dan jujur dengan orang lain, dan jangan takut untuk menunjukkan emosi dan perasaanmu. Kelima, cari komunitas yang tepat. Sebagai introvert, kamu mungkin merasa lebih nyaman ketika berada di sekitar orang-orang yang memiliki minat dan kegemaran yang sama. Cari komunitas yang tepat untukmu dan jangan takut untuk bergabung dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan mengikuti tips dan strategi di atas, kamu bisa meningkatkan kemampuanmu dalam mengembangkan karisma sebagai seorang introvert. Ingat, menjadi karismatik bukanlah tentang berubah menjadi orang lain, melainkan tentang meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuanmu untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi jangan ragu untuk mencoba dan meningkatkan dirimu menjadi pribadi yang lebih karismatik. Setelah kita membahas tentang mengembangkan karisma sebagai seorang introvert, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang lebih praktis, yaitu mengaplikasikan karisma dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau share sama kamu beberapa contoh dan kasus yang bisa membantu kamu memahami bagaimana cara mengaplikasikan karisma dalam berbagai situasi. Pertama, kita bisa memulai dengan mengaplikasikan karisma dalam lingkungan kerja. Misalnya, kamu seorang introvert yang bekerja di sebuah perusahaan besar dan kamu memiliki ide yang cemerlang untuk meningkatkan produktivitas tim. Namun, kamu merasa takut untuk berbicara di depan umum dan mempresentasikan ide kamu. Nah, dengan mengembangkan karisma, kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu dan mempresentasikan ide kamu dengan lebih efektif. Kamu bisa memulai dengan mempersiapkan diri kamu secara matang, mempraktikkan presentasi kamu di depan cermin, dan meminta umpan balik dari rekan kerja kamu. Kedua, kita bisa mengaplikasikan karisma dalam situasi sosial. Misalnya, kamu diundang ke sebuah pesta dan kamu merasa takut untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Namun, dengan mengembangkan karisma, kamu bisa meningkatkan kemampuan kamu untuk berinteraksi dengan orang lain dan membuat kesan yang baik. Kamu bisa memulai dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang menarik untuk ditanyakan kepada orang lain, mempraktikkan kemampuan mendengarkan kamu, dan memperhatikan bahasa tubuh kamu. Ketiga, kita bisa mengaplikasikan karisma dalam hubungan pribadi. Misalnya, kamu memiliki teman yang sedang mengalami kesulitan dan kamu ingin membantu mereka. Namun, kamu merasa takut untuk menunjukkan diri kamu yang sebenarnya dan memberikan saran yang efektif. Nah, dengan mengembangkan karisma, kamu bisa meningkatkan kemampuan kamu untuk memberikan dukungan dan saran yang efektif kepada teman kamu. Kamu bisa memulai dengan memperhatikan kebutuhan mereka, mempraktikkan kemampuan mendengarkan kamu, dan memberikan saran yang konstruktif. Dalam kesempatan ini, aku juga mau share sebuah kasus yang menarik. Seorang teman aku yang juga seorang introvert berhasil meningkatkan karisma mereka dan menjadi lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka memulai dengan mempersiapkan diri mereka secara matang, mempraktikkan kemampuan berbicara di depan umum, dan memperhatikan bahasa tubuh mereka. Hasilnya, mereka berhasil meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan membuat kesan yang baik. Jadi, kamu bisa lihat bahwa mengaplikasikan karisma dalam kehidupan sehari-hari tidaklah sulit. Kamu hanya perlu mempersiapkan diri kamu secara matang, mempraktikkan kemampuan kamu, dan memperhatikan bahasa tubuh kamu. Dengan demikian, kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu dan menjadi lebih karismatik dalam berbagai situasi. Jadi, teman-teman, itulah rahasia introvert menjadi pribadi yang karismatik. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan, mengembangkan karisma, dan mengaplikasikan karisma dalam kehidupan sehari-hari, introvert dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jangan lupa, karisma bukan hanya milik orang yang ekstrovert, tetapi juga introvert dapat memiliki karisma yang kuat. Terima kasih telah menonton videonya dan jangan lupa share pengalaman kamu di komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.